Meningkatnya angka kematian akibat Jumlah kasus COVID-19 terkonfirmasi jadi positif sorotan COVID-19 di Satgas tanah Covid. air masih terus Juru bicara bertambah. Satgas Covid, Pemerintah mengumumkan Wiku tambahan Adhisa Smito bahkan menyebut 1.679 kasus baru di angka Indonesia, kematian akibat sehingga COVID-19 jika terus diakumulasi, naik total saat kasus positif PPKM corona darurat menjadi dan berlanjut ke PPKM level 1 hingga 113.134 orang. 4. Kemenkes Hal ini lewat situs justru berbeda dengan angka positif satgascovid19.go.id. COVID yang menurun dan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Tanwi dari Prodi Pendidikan Bahasa Arab. Di sini saya akan mencoba mensosialisasikan tentang 5M dan pentingnya vaksinasi. Kalian tahu nggak sih apa itu 5M? Ya, 5M adalah kata yang berawalan huruf M. Pertama, memakai masker. Kedua, mencuci tangan. Ketiga, mengurangi mobilitas. Keempat, menjaga jarak. Kelima, menghindari berkerumun. Jadi, di sini kita akan mencoba dari memakai masker yang benar. Oke? Memakai masker yang benar. Seperti ini. Nah, memakai masker yang benar adalah seperti ini, hidung tertutup dan dagu tertutup. Bukan seperti ini atau seperti ini. Yang kedua adalah mencuci tangan. Oke guys, kita akan mencuci tangan. Yuk ikuti. Cara mencuci tangan dengan baik dan benar. Pertama, tangan dibasahi dengan air mengalir. Kedua, letakkanlah sabun di telapak tangan Anda, kemudian gosok sehingga berbusa, dan jangan lupa ratakan ke sela-sela jari Anda. Yang ketiga, jangan lupa juga membersihkan kuku-kuku Anda ke telapak tangan Anda sehingga semuanya bersih. Nah, yang terakhir nih, bilas tangan Anda supaya tidak ada sisa sabun yang menempel. Begitulah 4 cara mencuci tangan dengan baik dan benar. Baik, yang ketiga adalah menjaga jarak. Menjaga jarak atau fisik minimal 2 meter sehingga tidak menimbulkan kerumunan. Nah, tujuannya adalah untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Nah, sangat diperlukan kawan-kawan. Jadi, kita harus mematuhi protokol yang satu ini, menjaga jarak. Menjaga jarak dapat disebutkan dengan physical distancing. Physical distancing itu sudah banyak diterapkan. Misal, ketika berjamaah di masjid, ketika kita mengantri di bank atau sebagainya, ada peraturan protokol kesehatan di sana, menjaga jarak atau tanda silang seperti contoh ini. Nah, bisa dilihat kan bahwa virus COVID-19 ini sangat berbahaya. Jadi kita harus mematuhinya dengan menjaga jarak. Kemudian yang keempat, mengurangi mobilitas. Yang keempat. Nah, di sini virus corona atau COVID-19 dapat terjangkit ketika kita di mana saja. Nah, alangkah baiknya kita tetap mengurangi mobilitas sehingga kita tetap stay at home. Faedahnya, ketika kita berada di rumah, keselamatan kita terjaga. Kemudian waktu bersama keluarga semakin bertambah. Kita bisa bermain dengan adik, dengan kakak, dan sebagainya. Mengurangi mobilitas juga dapat diartikan mengurangi aktivitas di luar rumah, seperti jalan-jalan, kecuali hal yang penting. Nah, contoh mengurangi mobilitas.
Nah, baik, apakah bisa dimengerti mengurangi mobilitas? Jadi, sangat penting mematuhi protokol mengurangi mobilitas. Oke guys, yang kelima adalah menghindari kerumunan. Nah, menghindari kerumunan di sini dapat mencegah penularan COVID-19 sehingga kita dapat terselamatkan dari si COVID. Nah, seperti menghindari kerumunan di pasar, di mall, dan sebagainya. Kita tidak boleh mengadakan suatu acara yang dapat mengundang banyak warga. Nah, tidak boleh. Di tengah pandemi ini kita harus mengurangi kerumunan. Dan jangan lupa tetap memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, kemudian mengurangi mobilitas, dan yang terakhir mengurangi kerumunan. Baik, setelah 5M tersebut terlaksana, ada yang paling penting nih guys, yakni pentingnya vaksinasi. Nah, pentingnya vaksinasi di sini adalah imun kita akan bertambah sehingga kita semakin kuat dalam menghadapi pandemi ini. Semoga pandemi ini segera berakhir. Untuk kalian yang belum vaksin nih, silakan divaksin loh. Segera menghubungi puskesmas atau rumah sakit terdekat Anda. Pentingnya vaksinasi COVID-19. Vaksinasi COVID-19 bertujuan mengurangi transmisi atau penularan COVID-19, menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat COVID-19, mencapai kekebalan kelompok di masyarakat, herd immunity, dan melindungi masyarakat dari COVID-19 agar tetap produktif secara sosial dan ekonomi. Kekebalan kelompok hanya dapat terbentuk apabila cakupan vaksinasi tinggi dan merata di seluruh wilayah. Upaya pencegahan melalui pemberian program vaksinasi, jika dinilai dari segi ekonomi, akan lebih hemat biaya apabila dibandingkan dengan upaya pengobatan. Proses pembuatan vaksin COVID-19 telah dilakukan sesuai dengan standar keamanan dan melewati uji klinis yang ketat oleh para ahli pembuatan vaksin. Vaksin COVID-19 telah lulus uji klinis fase 3 dan sudah mendapatkan persetujuan penggunaan masa darurat (Emergency Use Authorization) oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) sehingga sudah terbukti aman dan efektif. Serta vaksinasi COVID ini telah dinyatakan halal oleh Majelis Ulama Indonesia. Kapan vaksinasi memberikan perlindungan? Pertama, vaksinasi COVID-19 membutuhkan 2 kali dosis penyuntikan dan perlu waktu 1 bulan untuk menciptakan imunitas. Kedua, suntikan pertama dilakukan untuk memikul respon kekebalan awal dan suntikan kedua untuk menguatkan respon imun yang telah terbentuk. Yang ketiga, vaksin membutuhkan waktu 14-28 hari setelah penyuntikan kedua untuk membangun jumlah antibodi yang optimum jumlah supaya memberikan perlindungan yang maksimal. Jadi, ayo para masyarakat Indonesia, lindungi diri, keluarga, lingkungan Anda dengan turut serta vaksinasi COVID-19. Saya Ahmad Alwi, mohon maaf atas kesalahan kata per kata karena saya juga manusia yang banyak salah dan dosa. Undur maqalah.
wala tandur. Man qala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.